Kan gitu. Jadi hati-hati sekali dengan masalah ini ya. Plus juga kalau utang harus diniatkan ingin membayar. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat ingin membayar dari awal, Allah mudahkan dia membayarnya. Tapi siapa yang utang dari awal niat tidak mau membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan juga ada ancaman lain, siapa yang sengaja berutang dan dari awal tidak mau niat membayar ini, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dianggap pencuri, hukumnya sama, digabung sama pencuri-pencuri semuanya. Karena memang dari awal dia mencuri kan, tapi dengan cara halus saja. Di sisi Allah SWT tidak ada yang tersembunyi, maka harus hati-hati masalah ini. Ya. Kemudian yang ketiga, wasiatnya dijalankan, mayit itu, saya sudah pernah jelaskan, boleh mewasiatkan sepertiga harta kita. Dari sekarang ibu bisa tulis wasiat. Nanti kalau saya meninggal, kita kan tidak tahu ajal ya. Anggaplah misalnya setelah 70 tahun, oke tetap aja, wasiat itu sudah ada. Kita tulis di kertas ya. Kalau saya meninggal, sepertiga harta saya buat pesantren, buat masjid. Tapi nggak boleh lebih dari sepertiga ya. Yang keempat itu adalah dibagi warisannya. Ini sering kami jelaskan. Ini masih banyak pelanggaran di negeri kita ya. Kadang-kadang ada orang meninggal nggak dibagi warisannya. Anaknya yang penerima warisan pun sampai mati, sampai cucunya, sampai cicitnya. Nggak dibagi-bagi. Ini dosa. Yang menahan ini dosa. Kadang-kadang karena kakak sulung ini merasa dia punya power, maka dia sengaja tidak mau bagi, nanti tunggu rumahnya naik harganya. Apa urusannya dia? Kalau rumah dia, tanah dia sendiri nggak ada masalah. Ahli waris punya, mungkin adiknya butuh, mungkin kakaknya butuh, kalau adiknya yang nahan misalnya, ini nggak boleh dalam Islam. Seperti itulah ya. Selanjutnya hadis nomor 6 dengan sanad sahih. Ini hadisnya banyak ya, puluhan, saya tidak bacakan semua, sebagian saja. Tapi yang penting ibu-ibu sudah tahu keutamaan syahid ya. Ini sudah pernah kami jelaskan juga pendapat Syekh Abu Bakar Jazair ya. Saya tahunya ibu-ibu Bayangkari, Masya Allah, yang hadir, mungkin suaminya bertugas sebagai aparat. Nah, itu satu hal yang baik, itu satu hal yang positif. Syekh Abu Bakar Jazair mengatakan siapa yang telah ikut wajib militer di negaranya dan dia muslim, dia setiap saat siap untuk dipanggil berjihad, maka dianggap sementara dia nunggu tuh dia ribat ya, dia ribat. Dan sudah pernah kita jelaskan panjang lebar tentang bab ribat ya. Orang kalau meninggal dalam kondisi ribat, maka seluruh amal-amal solehnya tetap berjalan walaupun dia sudah tidak mengerjakannya lagi setelah dia meninggal maksudnya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 6 dengan sanad sahih dari hadis Ibnu Abi Amirah ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin muslimatin yaqbiduha rabbuha tuhibbu an tarji'a ilaikum wa inna laha dunya wa ma fiha ghairu syahid." Tidak ada satu jiwa muslim pun yang diwafatkan oleh Allah yang ingin kembali lagi kepada kalian, dan bahwasanya ia memiliki dunia beserta isinya selain orang yang mati syahid. Ibnu Abi Amirah berkata, perawi hadis ini radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La an uqtala fi sabilillah ahabbu ilayya min an yakuna li ahlul wabari wal madar." Sungguh aku dibunuh di jalan Allah lebih baik bagiku dan lebih aku cintai daripada kalau aku memiliki dan menguasai seluruh kaum Badui dan seluruh orang-orang kota. Maksudnya menguasai dunia ini. Jadi saking luar biasanya mereka memahami tentang kedudukan orang-orang yang mati syahid ya. Dan sekian banyak tentunya ya hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Mungkin kita bacakan 1-2 hadis lagi baru kita buka pertanyaan ya. Mungkin saya pilih hadisnya, saya pindahkan. Coba saya baca hadis nomor 9 dengan sanad sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ji'a bi abi ila Nabi SAW wa qad muthila bihi fa wudi'a bayna yadayhi fadhahabtu akshifu an wajhi fanahani qaumi fasami'a sawta sarikhatin faqila ibnatu amrin aw ukhtu amrin faqala lima tabki aw fala tabki ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha." Kata Jabir, dia cerita tentang ayahnya. Ayahnya ini Abdullah bin Haram, orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Dan orang ini luar biasa. Nabi SAW memberikan kesaksian, satu-satunya orang yang mati syahid yang Allah ajak bicara secara langsung tanpa hijab hanya orang ini saja. Namanya Abdullah bin Haram. Ini sering kami sampaikan di lokasi perang Uhud dan tidak pernah kami luput menyampaikan kisahnya karena luar biasa. Besok akan terjadi perang Uhud di
tanggal 16 Syawal di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu, hari Jumatnya semalam suntuk dia begadang tidak tidur, mohon kepada Allah, merengek-rengek agar dia termasuk orang yang pertama mati syahid esok harinya. Itu saking inginnya mati syahid gitu. Maka waktu dia terbunuh mati syahid di perang Uhud, dan betul Allah kasih dia, Jabir anaknya mengatakan, ayahku dibawa kepada Nabi SAW sedangkan ia telah dibunuh dengan dicabit-cabit. Jadi luka banyak sekali di badannya. Lalu diletakkan di hadapan Nabi SAW. Maka aku pun membuka wajahnya, namun kaumku melarangku. Mendadak Nabi SAW mendengar teriakan seorang perempuan. Maka dikatakan dia adalah putrinya Amr atau saudara perempuannya Amr. Maka Nabi SAW mengatakan, maksudnya masih keluarganya Abdullah ya, kenapa kau menangis? Nabi tanya perempuan itu, atau janganlah kamu menangis, karena sesungguhnya para malaikat terus saja menerus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Maksudnya orang mati syahid ini terus dilindungi oleh Allah SWT. Dia mulia ini, karena dia mati syahid. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya dari dia. Hadis terakhir mungkin yang saya bacakan pada kesempatan ini, karena kalau kita mau baca semua ini ada puluhan hadis ya. Nanti bisa dibaca, tadi saya sudah sebutkan di halaman 238 di bab nomor 4 ya, dari kitab Sahih Targhib Tarhib. Hadis nomor 11 dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Ja'far bin Abi Talib malakan yatiru min fil jannati dha janahaini yatiru bihima haitsu sya' mudarrajatun qawadimuhu biddima." Aku melihat Ja'far bin Abi Talib sebagai malaikat yang terbang di surga, memiliki dua sayap, ia terbang dengan keduanya kemana saja ia suka, bulu-bulu sayapnya yang besar berlumuran darah. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan dua sanad yang jayyid. Maksudnya apa? Saya cerita dulu sedikit. Ja'far bin Abi Talib ini kakaknya Ali bin Abi Talib ya, sepupu Nabi. Nabi SAW pernah utus pasukan ibu sekalian itu menuju ke wilayah Jordania sekarang, namanya wilayah Mu'tah. Biasanya dulu kalau sebelum ada peperangan kayak sekarang di Palestina, kami di Uhud Tour ngajak jemaah untuk masuk ke Aqsa. Biasanya salah satu programnya di Jordan, kami datangi lokasi perang Mu'tah karena di situ ada kuburan para syuhada. Nabi SAW mengutus 3.000 orang waktu itu dari kalangan muslimin untuk melawan ya 250.000 pasukan. 150.000 pasukan Romawi, 100.000 dari suku Arab yang memang belum masuk Islam dan ingin atau membenci kaum muslimin. 3.000 orang ini Nabi SAW pilih buat mereka 3 pemimpin. Nabi angkat pertama Zaid bin Harithah. Ini anak angkatnya Nabi. Lalu Nabi SAW bilang, nanti yang pimpin kalian Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, nah perkataan Nabi terbunuh ini berarti menandakan memang dia akan terbunuh mati syahid. Nanti akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Nah ini tokoh kita yang sedang kita mau bahas nanti. Kalau Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah 3 ini panglima perang, 3-3-nya semua mati syahid ya. Nah khusus Ja'far ini, waktu Zaid bin Harithah terbunuh, dia melihat itu. Dan Zaid bin Harithah pegang bendera. Di masa itu Bu, kalau masih bendera masih berdiri, itu berarti masih kuat pasukan walaupun cuma 1 prajuritnya. Tapi kalau bendera sudah jatuh, tidak ada yang angkat lagi, maka dianggap dia kalah atau mereka kalah walaupun pasukannya masih banyak. Maka Ja'far langsung mengambil bendera tersebut kemudian masuk menyerang musuh. Dan Nabi SAW waktu perang Mu'tah terjadi sedang menggambarkan tentang peperangan tersebut. Sekarang terjadi penyerangan, sekarang terjadi begini, sekarang si fulan terbunuh. Nabi kayak gambarkan kepada sahabat live pada saat itu. Allah perlihatkan Nabi SAW. Maka Ja'far bin Abi Thalib, Nabi SAW gambarkan, dia pun maju menuju ke musuh. Dan saking banyaknya korban, kuda yang terbunuh, manusia yang terbunuh, darah berserakan sana sini, maka Ja'far ini dia turun dari kudanya karena kudanya nggak bisa jalan. Maka dia pun menebas kudanya sendiri karena kudanya nggak bisa buat apa-apa. Ya, maka kata Nabi SAW, dia termasuk orang yang pertama membunuh kudanya sendiri di jalan Allah, bukan karena mau menyiksanya, tapi dia ingin kuda itu ya sudah ya, dia terhitung sebenarnya seperti orang yang kalau manusia itu kayak mulia, karena walaupun hewan tidak dihisab sama Allah, tapi dia mati mulia di medan perang. Kemudian dia maju menerobos musuh di tengah banyaknya jenazah, banyaknya darah segala macam. Terus saja dia berperang sampai ada musuh yang memotong tangannya.
Jadi terpotong tangannya Ja'far. Waktu terpotong tangan kanannya, bendera dipegang sama tangan kirinya. Ada yang potong lagi tangan kirinya, maka dia pegang bendera itu dengan sisa tangannya, tapi keluar darah gitu ya. Lalu kemudian dia ditusuk oleh musuh, terbunuhlah, mati syahid. Kemudian kata Nabi SAW, baru bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Tapi Abdullah bin Rawaha ini ada kisah sendiri, kita tidak ceritakan sekarang. Ja'far ini, karena tangannya dua-dua terputus, maka Nabi SAW menggambarkan hadis yang tadi. Aku diperlihatkan sekarang ini Ja'far sedang terbang di surga dan Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap. Dia mirip seperti malaikat. Tapi untuk membuktikan dia mati syahid, sayap itu masih ada darahnya. Tapi darah itu tidak mecer kemana-mana ya. Karena dalam hadis yang lain, nanti orang yang mati syahid dari luka dia itu akan keluar darah, tapi warnanya warna darah, cuman baunya bau kasturi ya. Jadi tidak lagi seperti bau amis kalau kita sekarang ya, seperti itulah. Nah, ini gambaran tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sekian banyak kalau kita mau bahas tentang keutamaan orang yang mati syahid. Mungkin untuk membedah hadis-hadisnya saja ini butuh berjam-jam ya. Tapi ini cukup mewakili insyaallah, dan saya katakan tadi nanti ibu bisa baca lebih lanjut di buku yang atau PDF yang kami kirimkan insyaallah. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Ustaz, apakah memberangkatkan umroh orang lain yang tidak mampu itu bisa menjadi amal jariah? Ini pertanyaan dari sini. Tadi saya mau buka pertanyaan yang di online di sini ya. Gimana, coba diulangi lagi Afwan? Apakah memberangkatkan umroh orang lain yang tidak mampu itu bisa menjadi amal jariah? Ini apa hubungannya dengan mati syahid ya? Nah, harus sesuai dengan tema Bu ya. Kalau bahas sesuai dengan tema, tentu bisa kita katakan bertambah amalnya. Tapi apakah dia amal jariah, kita tidak bisa katakan jariah, karena jariah itu kan mengalir terus ya, mengalir terus ya. Jadi amal jariah itu seperti ibu wakafin tanah buat masjid, buat anak yatim, rumah yatim, buat pesantren ya gitu ya. Itu bisa kita katakan amal jariah. Tapi kalau umrohin orang kita tidak katakan amal jariah, tapi amal soleh yang menambah di timbangan amalnya iya. Karena kalau orang itu sudah selesai umroh, dia udah berhenti hasil itu pahalanya. Kecuali keadaannya satu, misalnya orang itu karena kita pernah umrohin, lalu dia termotivasi untuk umroh terus, bahkan dia beli travel, dia jadi pembimbing umroh, dia terus umrohin, lalu travel itu dia sudah meninggal, dilanjutkan oleh anak-anaknya lagi, mungkin itu bisa jadi amal jariah, karena kan berjalan terus. Tapi kalau dia hanya umroh sekali, kemudian dia berhenti setelah itu, maka pahalanya cuma sampai di situ saja. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana bentuk jihad anak perempuan yang belum menikah di zaman sekarang, Ustaz? Bagaimana apa? Bentuk jihad anak perempuan yang belum menikah di zaman sekarang. Kalau secara umum wanita itu pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang paling besar pahalanya, sangat besar pahalanya. Ya, maka apakah kami wanita juga punya jihad? Kata Nabi SAW, kalian punya jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Itu adalah haji dan umroh. Jadi bisa melaksanakan haji dan umroh bagi ibu-ibu, baik itu yang belum nikah atau yang sudah nikah, sama aja. Ibu kalau pergi umrah atau haji, pahalanya sama dengan jihad kalau laki-laki. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, doa dan amalan apa agar mendapatkan pahala seperti mati syahid, Ustaz? Kalau mau disamakan susah ya. Kalau mau disamakan itu susah. Tapi ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya orang yang kebakaran, ya mati kebakaran atau mati tenggelam di lautan, kena reruntuhan bangunan, ya, kemudian perempuan yang meninggal pada saat melahirkan, ya, apakah proses melahirkan sebagian mengatakan juga masuk dalamnya kalau dia masa nifas, ya. Kemudian mati karena membela kehormatan, kayak misalnya, maaf Bu ya, ibu diserang oleh perampok, mau diperkosa, ibu melawan sampai ibu terbunuh, itu mati syahid semua ya. Mati membela harta kita mau dirampok, kemudian kita bertahan, nah itu semua termasuk mati syahid. Juga orang yang meninggal karena penyakit, semua penyakit perut ya,
Apapun yang menyebabkan penyakit perut, apapun jenisnya, kalau ibu mati karena itu juga terhitung mati syahid. Kemudian kena wabah, kayak kita kemarin corona ya. Nah, sebelumnya itu ada penyakit, kalau dalam hadis itu penyakit pes atau tepatnya taun dalam bahasa Arab. Nah ini semua termasuk orang yang mati syahid. Jadi orang yang kena runtuhan, orang yang, ada juga sebagian hadis menyebutkan itu orang yang terjungkal dari tunggangannya. Ya mungkin kalau orang sekarang tabrakan, ya, seperti itulah. Ya, sudah. Baik, mungkin saya tambahkan dari ini satu atau dua pertanyaan karena saya jam 2 lagi ada pengajian. Kita memang harus on time ya. Saya akan bacakan pertanyaan masuk di online untuk menambah ini informasi dari hamba Allah, seorang laki-laki 25 tahun di Banten, seorang pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dulu saya pernah dengar teman saya berkata orang yang membuat orang lain masuk Islam bakal menjadi tanggung jawab si penuntun syahadat, dan dia juga berkata kalau yang masuk Islam tersebut kembali murtad, si penuntun syahadat bakal berdosa. Apakah pernyataan tersebut benar? Sama sekali nggak benarin. Sama sekali nggak benar. Kita pandu dia ke dalam agama Islam, itu sudah satu hal yang baik. Kalau kita tidak mampu untuk mengajarkan kepada Islam, kita tinggal pandu dia untuk hadir ke pengajian mana, baca buku apa, yang penting dipandu syahadat dulu. Kalau sampai pun ternyata orang itu murtad, tidak ada hubungannya dia nanggung dosanya, kecuali dia penyebabnya. Misalnya dia sendiri yang menuntun syahadat, pandu syahadat dulu itu, dia sendiri murtad, lalu dia murtadkan lagi orang yang pernah diajak masuk Islam, mungkin. Tapi kalau enggak masuk dalam itu. Ya. Baik, mungkin saya tutup dengan ini, mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan yang masuk di taklim kita ini, kalau tidak sesuai dengan tema, memang tim biasanya enggak membacanya. Bapak Ibu sekalian, tolong dimaklumi ya. Supaya nanti harapan kami di pengajian itu, kalau kita bahas tema tertentu, kayak sekarang mati syahid nih. Kalau kita bubar dan faham ini, itu cukup bagi kami. Tapi kalau bercampur baur pertanyaannya, makanya nanti akan pulang dan pecah konsentrasi ya. Mungkin bisa ditanyakan di waktu yang berbeda gitu. Baik, mungkin kita tutup dengan ini ya. Dari seorang pria umur 43 tahun bernama Nugraha di Tangerang, seorang pedagang. Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, amalan apa yang bisa melebihi amalan jihad dan baiknya mengamalkan doa Umar radhiyallahu anhu untuk mati syahid di kota Madinah, atau doa mati syahid secara umum saja? Jazakumullah khairan. Kalau amalan yang melebihi jihad itu Allahu a'lam, kita susah sekali menemukan ya, karena memang tidak, lebih baik jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Dan hadis tadi yang kita bahas itu sudah cukup sebenarnya mewakili. Kalaupun sedang tidak terjadi perang, kita tidak ada peluang untuk itu, maka kita cukup memohon kepada Allah agar ditutup dengan mati syahid, itu sudah cukup. Kalau penanya mengatakan apakah kita mengamalkan doanya Umar, bagi ibu yang belum tahu, Umar ini berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniai mati syahid dan di kota Madinah. Karena Umar ingin menggabungkan dua keutamaan itu. Mati syahid punya keutamaan besar, mati di Madinah juga punya keutamaan sendiri. Karena kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah maka matilah. Begitu Nabi SAW perintahkan ya. Maka Umar pernah bilang, ya Allah, matikanlah aku syahid dan di kota Rasulmu di Madinah. Beliau ingin gabungkan kedua keutamaan. Lalu anaknya yang bernama Hafsah, ini salah satu istri Nabi, berkata, wahai ayahku, bagaimana anda bisa mati syahid di kota Madinah sementara Madinah sangat aman dan anda tidak keluar berperang? Waktu itu kebetulan di masa beliau Madinah sangat aman dan sangat disegani oleh seluruh ya raja-raja dunia pada masa itu, karena kekuatan umat Islam luar biasa dalam berjihad. Maka kata Umar, ya'ti bihullahu insya, Allah akan datangkan kalau Allah mau. Lalu betul beliau lagi sholat, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang penyembah api ya dari negeri Persia, jadi budak di Madinah. Kemudian dia menusuk Umar, lalu Umar meninggal mati syahid dan di kota Nabi SAW. Apakah kita berdoa mati syahid secara umum atau kita minta mati syahid di Madinah? Tentu saja boleh kita menggabungkan keduanya. Kalau ingin mati syahid dan di Madinah, bagus ya, itu seperti Umar lakukan. Kalau kita cuma mau berdoa yang penting kita mati syahid, itu juga boleh. Intinya sebenarnya bagaimana kita minta agar ditutup mati kita dengan syahid. Bagaimana caranya Allah nanti? Apakah kita meninggal dalam kondisi sakit perut, kita meninggal kena runtuhan, kita meninggal tenggelam, kita meninggal di medan perang, kita tidak pernah tahu. Atau ibu melahirkan, pada saat melahirkan misalnya, kita tidak pernah tahu seperti apa, biarkan Allah SWT yang pilihkan. Sebagai penutup, jangan pernah takut untuk mati syahid, karena Nabi SAW mengatakan sungguhnya orang yang mati syahid tidak merasakan
sakit mati itu kecuali seperti cubitan saja. Ya, walaupun itu orang kena bom, ya, atau orang cuma ditusuk, sama saja. Mereka hanya merasakan seperti ini saja. Mereka tidak rasakan yang lain lagi. Allahu a'lam. Baik, mohon maaf karena melihat waktu 13:35, saya harus ke daerah Kebayoran lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi sudah mewakili, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita, menjadikan juga ilmu bermanfaat buat kita, dan semoga Allah tutup hidup kita dengan mati syahid dengan izinnya tentunya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu